guys, balik lagi di sini dan gua AA Wirya. Ya, bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan selalu pada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi sekarang kita masuk ke part 5, yang mana hari ini gua ingin sharing kepada teman-teman bagaimana cara untuk menyesuaikan posisi ban dan juga posisi mobil. Nah, jadi sekarang gua berada di rumah ya. Ini kita masih latihan dulu di rumah, jadi kita akan belajar bagaimana cara untuk mengetahui posisi ban dan juga posisi dari mobil itu apakah sudah lurus, apakah perlu berbelok sedikit, dan juga apakah akan nyerempet ke bagian tembok dan yang lainnya. Di sini benar-benar penting banget teman-teman kita latihan. Karena apa? Karena ketika kita sudah bisa berkendara mobil, nah kita pasti akan selalu berhadapan dengan hal-hal seperti ini, yaitu posisi bannya apakah masih berbelok, kemudian juga apakah parkiran saya sudah lurus, kemudian juga apakah gua terlalu mepet ke tembok, kemudian juga apakah bannya akan masuk ke dalam selokan. Itu benar-benar hal yang pasti akan terus kita ketemu, terutama kalau kita membawa mobil itu untuk parkiran di mall ya, kemudian parkiran di rumah juga. Oke, jadi video ini adalah video lanjutan dari video gua yang sebelumnya, yaitu video berbelok dan juga video maju mundur. Nah, jadi yang pertama, gua akan praktek dulu. Nah, ini posisi mobil gua itu miring ya. Dan juga untuk setir, teman-teman perlu pahami sedikit bahwa setir mobil itu bisa diputar sebanyak 2 kali. Nah, jadi 1 putaran dan juga 2 putaran. Walaupun setirnya itu sudah terlihat lurus, tapi belum tentu ban di depan itu sudah lurus sebenarnya teman-teman. Nah, jadi tips dari gua adalah seperti ini. Misalkan kita sudah parkir nih ya. Bagaimana sih sebenarnya cara mengetahui kalau ban kita itu sudah lurus? Nah, jadi caranya itu simple banget sebenarnya. Kita maju aja sedikit. Nah, kita maju sedikit. Kalau dia berbelok, berarti bisa dibilang bahwa posisi dari ban itu masih berbelok sebenarnya, walaupun di setirnya itu sudah dalam posisi lurus. Oke, seperti yang gua sudah bilang tadi, bahwa posisi setir lurus itu belum tentu bannya itu sudah lurus. Jadi cara mengetahui yang paling sederhana dan paling dasar itu adalah dengan ngegas sedikit atau mundur sedikit, tergantung dengan di depan atau di belakangnya itu ada kendaraan atau ada pembatas lain. Oke, jadi itu dia tips yang paling sederhana yang bisa gua bagikan, yaitu di bagian berbelok dan untuk menentukan posisi dari setir mobil. Nah, kemudian, Bang, bagaimana sih Bang caranya untuk kita bisa tahu kalau semisal mobil kita itu mepet banget dengan tembok? Nah, jadi di sini gua itu mungkin masih jelaskannya itu secara visual dulu ya teman-teman ya. Jadi gua masih belum ada kamera nih, lagi satu. Jadi semoga aja sih informasi yang gua berikan itu masih tetap ada manfaatnya walaupun sedikit. Nah, jadi caranya itu bagaimana? Nah, di sini kita maju ya. Jadi yang pertama kita harus mahir dulu bagaimana cara berbelokin mobil. Kemudian kita maju aja biasa. Nah, di sini tips dari gua adalah memang untuk orang-orang yang baru bisa mengendarai mobil, mungkin memang masih kaku ya sedikit ya. Seperti gua dulu, gua kebetulan sudah bisa mengendarai mobil itu sekitar 4-5 tahun. Nah, jadi di tahun-tahun awal itu memang gua masih sedikit kaku dalam berkendara. Jadi masih ragu dalam berbelok, kemudian juga masih ragu dalam maju, kapan harus maju sih sebenarnya, kapan harus ngegas, dan yang lainnya. Dan itu tidak apa-apa, itu wajar banget. Karena semakin lama jam terbang teman-teman, maka teman-teman akan semakin menyatu dengan mobilnya, akan semakin mahir juga. Jadi ini adalah tips dari gua bagaimana kita tahu bahwa mobil kita itu apakah mepet ke tembok atau tidak. Nah, yang pertama ini penting banget. Jadi setelah kita bisa mengetahui posisi dari ban, kita tinggal parkir biasa aja sebenarnya. Kita maju sedikit, kemudian kita belok-belokin sedikit. Nah, kalau cara gua itu adalah gua belok-belokin ya, gua main-mainkan setirnya. Jadi kapan ke kiri, kapan ke kanan, itu memang benar-benar sangat ngefek kalau kita ingin parkir. Karena supaya kita tahu posisi yang lurus, posisi yang nyaman, itu memang harus seperti itu teman-teman. Mungkin beberapa orang caranya berbeda ya. Nah, kemudian ini gua sudah tahu sebenarnya posisi dari mobil gua ini belum lurus. Kenapa gua bisa tahu? Karena memang gua sudah lama parkir di sini. Jadi gue udah tahu. Nah, caranya itu kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa menaruh suatu barang di bagian tembok parkiran teman-teman, di bagian tembok di parkiran rumah ya, di garase. Itu teman-teman bisa kasih barang di depan, tepat di kepala teman-teman, di bagian temboknya itu, untuk tahu, oh sebenarnya saya udah lurus nih segini.
Tapi kalau gua itu tidak ada bantuan barang-barang seperti itu. Jadi gua memang karena sudah insting, sudah menggunakan insting, sudah karena terbiasa. Jadi kalau di sini gua untuk cara sederhananya seperti itu ya. Jadi kita taruh aja suatu barang atau benda itu yang kecil atau bisa titik atau bisa coretan sedikit aja, yang penting bisa kita lihat seperti itu. Nah, kalau teman-teman tidak ada barang, caranya itu ya memang menggunakan insting. Jadi kita harus tahu ke depan, kemudian juga ke bagian samping. Nah, cara yang paling mudah itu adalah melihat di bagian jendela. Jadi kalau kita lihat, oh ini jaraknya sudah cukup nih. Jadi ya udah, kita tahu. Nah, jadi ini ketika gua buka, maka di sini sudah bagus posisinya. Jadi untuk di posisi samping itu sudah pas ya, sudah nyaman dengan gua. Tapi memang di posisi mobilnya ini memang belum lurus. Oke. Jadi cara meluruskan itu adalah kita mundur sedikit. Nah, ini kita memang belum lurus ke bagian kanan. Jadi kita bawa setirnya ke kanan sedikit. Nah, kita sambil mundur, kita bawa ke kiri dikit, oke. Sudah. Nah, setelah itu kita tinggal maju aja. Maju sedikit sambil melihat apakah ada berbelok atau tidak. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya ini adalah materi yang ingin gua sharing di video setelah ini, yaitu bagaimana cara untuk memarkirkan kendaraan. Tapi tidak apa-apa, di sini kita sudah bisa untuk menentukan. Jadi caranya itu sederhana banget sebenarnya teman-teman. Nah, jadi ini. Dan pastikan juga saat kita maju atau mundur, itu tuh tidak ada berbelok ya. Dan teman-teman sudah bisa dipastikan bahwa itu sudah lurus. Nah, jadi ini udah lurus posisi mobil gua. Jadi caranya itu mudah banget. Kita tinggal belok-belokan aja sedikit setirnya. Kemudian setelah kita rasa cukup, maka kita harus maju atau mundur sedikit. Nah, kalau kita masih merasa di samping itu, oh kayaknya kok masih miring ya, ya udah kita sesuaikan aja dengan setirnya. Nah, jadi ini udah pas ya. Jadi di sini sudah lurus dan gue ingin cek sekali lagi. Oke, sudah. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau teman-teman masih ragu, sebenarnya ada cara yang tradisional banget sebenarnya teman-teman. Yaitu apa? Yaitu melihat dari jendela. Nah, jadi gue buka dulu ya. Oke, untuk di posisi mobil gua ini sudah lurus. Nanti teman-teman bisa lihat di video ini, gua akan ambil cuplikannya. Jadi ini sudah lurus. Kita tinggal atur saja untuk di bagian depan. Oke, jadi nanti akan gua jelaskan ya di video setelah ini. Nah, ketika kita sudah menengok ke bagian jendela, ini sudah lurus. Kalau teman-teman merasakan kayaknya masih kurang deh, ini masih kurang lurus, teman-teman bisa langsung aja keluar atau bisa lihat, oh udah lurus nih gitu. Tapi itu memang kalau kita baru belajar mengendarai mobil memang seperti itu. Gua juga dulu seperti itu. Jadi gua keluar, kemudian gua masuk lagi, gua keluar lagi, gua masuk lagi sampai benar-benar mobilnya lurus. Tapi sekarang karena sudah terbiasa, jadi gua seperti itu aja. Gua pakai insting karena memang bagaimanapun situasinya, insting itu kuat banget, sangat membantu. Dan memang jam terbang itu memang harus terus ditambah ya. Jadi kalau teman-teman memang lagi gabut, ya udah teman-teman latihan aja di garase. Kemudian kalau teman-teman udah merasa mampu, teman-teman bisa latihan di jalan raya. Tapi ingat, pertama kali teman-teman latihan di jalan raya itu harus ditemani oleh orang yang memang sudah bisa berkendara mobil. Jadi entah itu orang tua, ayah, kakek, kemudian juga teman, bisa juga guru mengemudi, pokoknya siapapun yang memang sudah bisa mengendarai mobil. Oke, jadi semoga aja video yang gua sharingkan kepada teman-teman ini bermanfaat. Dan mohon maaf banget kalau masih ada kekurangan. Kalau ada tambahan bisa teman-teman komen di bawah karena gue suka sekali diskusi. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Bye.